Berikutnya kita masuk ke 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan 5. Di ayat 5 ini kita mulai melihat penggabungan yang menyatakan tentang orang yang mengasihi Allah, orang yang mengetahui Allah, dan juga orang yang memelihara perintah-perintahnya. Terdapat dua klausa yang menyatakan suatu konsep yang paralel antara berasal dari Allah dan mengetahui Allah. Kata yang pertama yaitu pasho pisteon oti Iesos estin ho Christos ekto theo gegenotai. Everyone who believe that Jesus is the Christ has been born of God. Bentuk present aktif partisipal pada kata hopisteon menunjuk pada orang yang terus-menerus percaya bahwa Yesus adalah Kristus. Kata gegenentai atau he has been born merupakan kata kerja dengan bentuk perfect pasif indikatif yang menyatakan bahwa orang tersebut telah dilahirkan oleh Allah pada atau sejak suatu titik di masa lampau, dan dampak dari kelahiran tersebut menyatakan bahwa orang tersebut terus berasal dari Allah. Frasa pasho agapon ton gegenasata merupakan subjek dari klausa kedua ini. Kata ho agapon atau the one who love merupakan present active participle yang mengacu pada orang yang terus-menerus mengasihi. Kata ton gegena santa atau the one who begotten merupakan aorist active participle yang mengacu kepada Allah yang telah melahirkan atau suatu tindakan decisive yang terjadi sekali. Kata agapa, he love, merupakan kata kerja utama dengan bentuk present aktif indikatif yang menyatakan orang tersebut terus-menerus mengasihi. Sedangkan kata kai yang kedua di sini lebih tepat diterjemahkan sebagai also. Kata ton gegenen menon atau the one who have been born merupakan perfect passive participle yang mengacu pada orang yang berasal atau dilahirkan dari Allah. Perfect tense di sini menyatakan suatu tindakan terjadi satu kali yang berdampak terus-menerus. Ayat 2 kita bisa melihat entoto ginos komen oti agap pomen ta tekna toteo. By this we know that we love the children of God. Kata ginos komen atau we know dan agapomen, we love, keduanya menggunakan bentuk perasaan aktif indikatif yang menyatakan suatu tindakan yang sementara dilakukan secara terus-menerus. Kemudian frase berikutnya kita baca di sana otan tonteon agapomen kaitas entolas auto teromen. Kata otan atau when merupakan conditional conjunction yang menerangkan waktu akan suatu tindakan atau peristiwa. Dalam hal ini mengacu pada kedua tindakan yang terjadi berikutnya, yaitu ton teon agapomen dan frase tas entolas auto teromen. Yang mana di dalam keduanya terdapat kata agapomen atau we should love dan teromen, we should obey, yang menggunakan present aktif subjunctif untuk menyatakan tindakan mengasihi Allah dan mentaati perintah Allah sebagai suatu bentuk habitual activity. Hal ini menyatakan bahwa kita dapat mengetahui bahwa kita mengasihi anak-anak Allah pada saat kita mengasihi Allah dan juga kita mentaati perintah-perintahnya. Selanjutnya di pasal 3 kita membaca di sana aute gar estin he agape toteo. Pada klausa ini hendak menyatakan apa itu dan bagaimana mengasihi Allah. Kata estin menyatakan suatu keberadaan yang terus-menerus. Dalam konteks ini adalah suatu keberadaan dari mengasihi Allah itu secara terus-menerus. Berikutnya kata conditional ina untuk menyatakan suatu purpose statement, untuk menyatakan suatu tujuan atau suatu cara mencapai tujuan yang disampaikan di klausa sebelumnya. Kata teromen atau we should keep
menggunakan present aktif subjunktif yang menyatakan suatu tindakan dilakukan secara habitual namun bersifat kemungkinan atau potensi. Kepastian dari tindakan ini tergantung dari orang yang melakukannya. Kata kai, ai, entolai, auto, bareyai, ok, acid. Kata kai di sana sebagai penghubung dengan klausa sebelumnya, dan frasa ai, entolai, auto, his commandment adalah subjek dari klausa ini. Bareyai atau burdensome sebagai predikat nominatif dari kalimat ini. Kata isin menggunakan present aktif indikatif untuk menyatakan suatu keberadaan yang terus-menerus secara fakta. Dalam konteks ini menyatakan bahwa perintah-perintah Allah tidak memberatkan sebagai suatu fakta yang pasti. Di ayat 4 dan 5 ini, penulis hendak menyatakan suatu hubungan dari orang yang lahir dari Allah juga akan mengalahkan dunia atau telah mengalahkan dunia. Ditulis sana sebagai oti pan to gegeno menon ektoteo, atau for everyone who have been born of God, nika ton kosmon, overcomes the world. Kata to gegeno menon menggunakan participle perfect pasif participle menunjuk pada orang-orang yang telah dilahirkan oleh Allah. Pasif menyatakan bahwa tindakan melahirkan dikenakan kepada orang-orang tersebut, dan tindakan itu sepenuhnya dilakukan oleh Allah. Mereka inilah yang secara present aktif indikatif sementara mengalahkan dunia. Kemudian penulis menuliskan kai aute estin henike sasa ton kosmon henike sasa ton kosmon. Katanya this is the victory that has overcome the world. Jadi penulis mau menyatakan bahwa dan inilah kemenangan yang telah mengalahkan dunia. Kata AUTS din menyatakan suatu fakta akan kemenangan tersebut. Sedangkan kata he nike sasa menggunakan aorist active participle yang menyatakan suatu tindakan decisive atau one point action yang terjadi satu kali. Dalam konteks ini mengalahkan dunia terjadi satu kali atau sebagai satu kesatuan peristiwa yang terjadi karena iman kita, yaitu dituliskan berikutnya, yaitu he pistis hemon. Kemudian di ayat 5 dituliskan lagi, dibuka dengan satu bentuk interrogative pronoun, tis estin honikon ton kosmon. Who is it that overcome the world? Siapakah yang mengalahkan dunia itu? Kata berikutnya adalah eime opisteon ho pisteon oti Yesus estin hohios toteo. Who is it that overcome the world? Eime itu diterjemahkan sebagai if not atau selain daripada, mengacu pada suatu kumpulan tertentu, yaitu the one who believe that Jesus is the Son of God. Itu mengacu pada mereka yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Kata honikon dan ho pisteon keduanya menunjuk pada menggunakan present active participle yang mengacu pada orang-orang yang melakukan suatu tindakan secara berulang. Dalam hal ini terus-menerus mengalahkan dunia, dan orang-orang itu adalah orang-orang yang terus-menerus percaya bahwa Kristus adalah anak Allah. Demikian presentasi saya. Terima kasih Pak Hanok. Tuhan berkati.